Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumbar, ketemu lagi dengan Febri di Peta Isu. Dan hari ini sudah bersama saya bintang tamu kita yang sangat spesial. Namun sebelum itu kita ingin membahas dulu bahwasanya November 2025 menjadi salah satu periode paling berat bagi Sumatera Barat. Bencana alam yang melanda tidak hanya merenggut korban dan merusak pemukiman, tetapi juga memukul sendi-sendi ekonomi daerah. Salah satu titik krusial adalah terputusnya akses jalan di Silayeng yang selama ini menjadi jalur vital konektivitas antar wilayah dan distribusi logistik. Belakangan juga muncul statement keprihatinan dari CEO Danantara Bapak Doni Oskaria yang memberikan warning pemerintah daerah untuk mengurus dengan baik Sumbar agar tidak jatuh miskin. Padahal terkini infrastruktur lumpuh, roda ekonomi daerah tengah tersendat, distribusi barang terganggu, harga melonjak, mobilitas masyarakat terbatas. Lalu pertanyaannya, bagaimana strategi rekonstruksi ekonomi Sumbar pasca bencana? Seberapa strategis peran infrastruktur dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah? Dan bagaimana kebijakan fiskal baik dari pemerintah daerah maupun dukungan otoritas moneter dirancang agar pemulihan tak hanya cepat tetapi juga berkelanjutan. Di Peta Isu kali ini kita akan membedah rekonstruksi ekonomi Sumbar pasca bencana setelah hadir bersama kami yaitu Gubernur Sumatera Barat yang saat ini diwakili oleh Kepala Bapeda Sumbar Bapak Zefnihan. Selamat pagi. Ya, masih pagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih sudah hadir Pak. Kemudian juga ada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Bapak Muhammad Abdul Majid Karim. Ikram. Ya. Salah. Salah. Selamat datang Pak di kantor Info Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua pemirsa. Baik, terus kita juga sudah ada kehadiran Bapak Rektor Universitas Baitur Rahmah Prof. Musliar Kasim. Selamat pagi Pak. Pagi, terima kasih sudah hadir Pak. Waalaikumsalam. Kita bicara Sumatera Barat memang siap terpukul dan pastinya semua perhatian baik dari pusat maupun dari daerah juga tertuju kepada ekonomi Sumatera Barat pasca bencana Pak. Karena 2025 mungkin tahun yang berat bagi Sumatera Barat, tapi kita melihat 2026 ini bagaimana ekonomi Sumatera Barat. Mungkin dari Pak Zefnihan dulu nih Pak. Ya. Pasca bencana November 2025, apa gambaran kerugian ekonomi Sumber secara makro dulu Pak, sektor yang paling terpukulnya? Ya, terima kasih Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Majid, Prof. Musliar. Kita tahu pada tanggal 25-26 November yang lalu dan rentetan berikutnya terjadi beberapa kali bencana, banjir bandang didahului dengan hujan yang luar biasa. Nah, dari rangkaian peristiwa itu ada Sumatera Barat 16 kabupaten terkena, yang terdampak berat itu ada 13 kabupaten kota dari 19 kabupaten kota. Nah, setelah dilakukan kajian hitung cepat melalui partisipatif, total kerusakan dan kerugian kita itu di Sumatera Barat mencapai 33 triliun lebih. Setelah dilakukan juga turunan melalui kajian untuk pemulihan itu kira-kira kita membutuhkan dana lebih kurang 21 triliun lebih. Nah, sektor yang terberat terdampak dari bencana kita kemarin itu adalah sektor infrastruktur. Hampir 85% kerusakan kita itu adalah kerusakan infrastruktur. Kerusakan infrastruktur, jalan, sungai, kemudian irigasi, dan itu secara langsung berdampak dia kepada core ekonomi Sumatera Barat, ekonomi terutama, kemudian sektor transportasi barang dan jasa. Nah, sehingga kita sudah sama-sama tahu beberapa waktu yang lalu BPS rilis final pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal keempat, mungkin nanti Pak Majid jelaskan juga, itu turun dari kuartal ketiga itu kira-kira 1,9 menjadi 3,37. Nah,
ini memang berat, apalagi kalau kita bandingkan year on year yang memang posisi kita sudah cukup berat. Nah, jadi ini memukul perekonomian Sumatera Barat yang luar biasa dengan dampak kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan oleh bencana ini. Nah, beberapa titik-titik pusat-pusat pertumbuhan kita, lokal kita itu memang infrastrukturnya terganggu luar biasa. Ya, kalau nasional kita tahu misalnya Jalan Lembahana ya. Kemudian di jalan-jalan provinsi kita memiliki 65 ruas jalan provinsi. Ini hampir 50 ruas itu terkena dampak langsung. Nah, di dalam 55 ruas itu ada 25 ruas yang menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kita seperti Damasraya, kemudian Payakumbuh, Solo, pusat tanah datar, nah Agam. Nah, ini memang melumpuhkan sendi-sendi ekonomi kita. Walaupun memang secara kalau kita lihat dampak kewilayahan, misalnya di Agam itu muncul 3 kecamatan yang utama, misalnya Palembayan, kemudian Tanjung Mutiara, kemudian ada Malala. Tetapi 3 itu berimbas dia kepada bukan hanya Kabupaten Agam, tapi Kabupaten Padang Pariaman, kemudian dari Pasaman dan lain sebagainya. Nah, jadi memang ini memang bencana yang luar biasa. Alhamdulillah memang tidak semua wilayah kita terdampak, tetapi titik-titik terdampak itu memang memukul sendi-sendi ekonomi kita di Sumatera Barat. Ini luar biasa sekali. Tapi dengan yang krusial yang di Silayang ini, Pak, bagaimana evaluasi pemerintah terhadap ketahanan infrastruktur kita sendiri gitu, Pak? Ya, jadi memang kita harus melakukan evaluasi menyeluruh, dan ini memang harus dituangkan nanti dalam bagaimana kita memperbaiki rencana tata ruang wilayah kita ke depan. Dengan kondisi bencana yang hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat ini, kemarin Pak Gubernur sudah sampaikan kita harus evaluasi tata ruang provinsi, tata ruang kabupaten kota, sehingga yang pertama ini menjadi satu tata ruang yang resilient, ya, tahan dia terhadap bencana. Karena sesungguhnya kemampuan kita untuk melakukan perbaikan hari ini kan sebenarnya untuk melakukan kesiapan diri kita untuk menghadapi bencana berikutnya, bukan menyelesaikan persoalan kita hari ini. Nah, jadi yang pertama kita akan lakukan evaluasi tata ruang. Nah, kemudian terkait dengan Lembah Hanai, memang beberapa kawasan kita masuk kawasan lindung yang sebenarnya carrying capacity-nya sangat terbatas dan tentu tidak boleh dikelola secara maksimal. Nah, ini tentu harus ada punishment terhadap pelanggaran tata ruang. Nah, ini tentu harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, kita sudah mulai misalnya untuk Lembah Hanai, kita sudah mulai melakukan penegakan hukum dan hari ini berproses. Yang Lembah Hanai itu hari ini berproses. Para masyarakat kita yang melakukan investasi di sana, kemudian bagaimana kita ikuti, kita acu aturan. Nah, ada pelanggaran kita proses. Nah, walaupun prosesnya belum final. Nah, ini akan menjadi model nanti dalam bagaimana kita menata ruang kita sehingga ruang ini menjadi ruang yang dapat kita titipkan kepada anak cucu kita. Menjadi ruang yang tahan terhadap berbagai gempuran perkembangan ini karena memang tentunya keruangan terbatas, sementara jumlah penduduk akan terus bertambah. Artinya apa? Artinya kita akan memanfaatkan ruang itu lebih dari ruang yang tersedia hari ini. Nah, ini tantangannya ke depan. Jumlah penduduk bertambah, kemudian jumlah penurunan kualitas lingkungan berkurang, sementara pemanfaatannya juga laju luar biasa. Nah, ini tantangan kita ke depan. Sehingga tentu harus ada model-model bersama nanti yang harus kita ciptakan atas arahan pemerintah pusat, provinsi, dan juga kesepakatan dengan kabupaten kota. Bagaimana kita membangun suatu pusat pertumbuhan pemukiman, kemudian apakah melebar ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ini sudah harus kita pikirkan. Tapi jangan lupa, kita sibuk kemarin dengan megatrust, ternyata bencana muncul dari gunung. Dan itu dampaknya juga luar biasa. Nah, jadi kita ini gudang bencana. Jadi memang Sumatera Barat gudang bencana, tentu kita harus berpikir berkali lipat untuk
menata daerah kita ini sehingga betul-betul kita mampu memberikan layanan kepada masyarakat, meyakinkan masyarakat kita bahwasanya aman untuk tinggal di Sumatera Barat ini. Baik. Masih dengan infrastruktur ini, Pak. Hmm. Kita kan juga akan ada tol, begitu Pak. Seberapa mendesak nih percepatan pembangunan tol ini untuk tulang punggung konektivitas baru di Sumatera Barat, begitu Pak? Ya, jadi secara teori ekonomi, infrastruktur kan menjadi satu hal yang paling mendasar, infrastruktur. Hitung-hitungan secara ekonomi, 1% saja infrastruktur itu kontak, itu akan memberikan kerugian 500 miliar. Itu dari tabel input output gitu. Nah, ini menjadi lebih besar ya ketika kita berada di wilayah bencana. Nah, artinya apa? Tol menurut kami menjadi sangat penting. Karena apa? Karena tol memiliki kualitas dan standar menurut kami, serta karena dia dibangun baru, kita bisa mempertimbangkan posisi dan trase yang lebih aman dan nyaman untuk menghadapi situasi yang ada ini. Di samping nilai ekonominya, tol bisa kita hitung nanti menjadi alternatif utama untuk jalur ekonomi, jalur logistik kita, sehingga kita tidak ambruk terlalu dalam apabila terjadi bencana. Jadi tol sangat penting. Okay. Nah, itu yang pertama. Kemudian tol ini kan menghubungkan wilayah Barat Sumatera dengan wilayah Timur Sumatera. Kalau kita lihat kan dalam koridor negara, pusat-pusat ekonomi industri kita berada di wilayah timur semuanya. Okay. Ya. Jadi sangat penting bagi Sumatera Barat untuk membuka lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi yang baik, harus connect dengan pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada. Nah, dalam bahasa kami, sebanyak-banyaknya mesti kita harus membangun konektivitas ke lintas timur. Dan hari ini waktu adalah uang. Semakin cepat, semakin baik, semakin tumbuh ekonomi. Nah, oleh karena itu tentu menjadi sangat penting tol ini kita lanjutkan, terkoneksi dia dengan lintas timur Sumatera. Okay. Mudah-mudahan dengan kemarin pertemuan kita terakhir dengan Pak Gubernur dengan Menteri PU, kami juga ketemu dengan Pak Dirjen Bina Marga, komitmen untuk melanjutkan tol si Cincin Bukit Tinggi itu sudah semuanya sudah sepakat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, pemerintah pusat. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan. Tapi kami tentu kita semua tentu sadar tantangan pasti ada di lapangan. Yeah. Nah, itu sangat penting lah untuk tol ini dilanjutkan untuk menguatkan ekonomi di tengah-tengah kerentanan bencana yang kita hadapi di Sumbar. Oke, optimis ya Pak ya? Ya. Masih tentang infrastruktur ini Pak, Bapak tadi bilang kan pemerintah Provinsi Sumatera Barat pasti mengevaluasi dengan terjadinya banyak kerusakan infrastruktur pada saat bencana. Dari evaluasi Pemprov sendiri, apakah RT RW di Sumbar ini, khususnya Kota Padang, sudah artinya belum berbasis mitigasi bencana pada saat sebelumnya, begitu Pak? Jadi sejalan dengan perkembangan, kan situasi hari ini ada secara teori itu ada VUCA namanya, volatility, kemudian banyak hal-hal yang tidak kita duga, perubahan iklim yang tidak bisa kita perkirakan. Kalau dulu hujan September, Oktober, November siapkan ember katanya. Sekarang hujan di Maret, April hujan juga. Bergeser ekstrim. Jadi semuanya bergeser. Jadi dalam konteks tata ruang yang sudah ada, itu sudah memikirkan mitigasi pada waktu itu. Okay. Nah, jadi, makanya karena perkembangan situasi ini, kita memang harus aware, harus care lagi nih dengan perkembangan situasi yang tidak bisa kita duga-duga terjadi dalam waktu cepat, kemudian jumlahnya tidak luar biasa. Nah, jadi situasi ini yang sebenarnya menuntut kita untuk menyesuaikan dengan situasi. Jadi karena memang dalam prinsip penyusunan tata ruang salah satu prinsipnya adalah harus berprinsip mitigasi risiko. Ya, mitigasi risiko. Dan hari ini ke depan dengan perubahan iklim dan situasi yang berubah cepat ini, kita memang harus
lebih dalam lagi untuk bagaimana kita menyadari beberapa faktor yang nanti bisa mempengaruhi keuangan kita. Nah, ini makanya penting dilakukan evaluasi terhadap tata ruang kita di Sumatera Barat, dan juga tentu mungkin akan menjadi pemikiran secara nasional, karena Sumatera Barat, Sumut, dan Aceh bagian dari nasional. Dan ini sebenarnya sudah dimulai beberapa kabupaten kota dalam melakukan revisi tata ruang, dan Sumbar sudah selesai. Kemarin akan kita lakukan peninjauan kembali supaya ini menjadi acuan dalam bagaimana kita memanfaatkan uang. Bagaimana menegakkan hukum lingkungan di sini, sehingga masyarakat tidak menjadi orang yang disalahkan karena memang kesalahan kita, tetapi masyarakat mendapatkan manfaat atas upaya kita secara maksimal untuk menyiapkan tempat-tempat yang nyaman bagi masyarakat kita hidup di Sumatera Barat. Baik. Kepada Pak Majid, Pak. Dari sisi stabilitas harga dan inflasi ini, Pak, apa dampak paling terasa yang setelah akses distribusi ini terganggu begitu, Pak? Iya, ya kalau kami ini karena pengalaman puluhan tahun ya dalam hal pengendalian, bencana itu pasti berdampak pada kenaikan harga, khususnya bahan pangan. Karena bagaimanapun pilar terhadap komponen produksi, kemudian pilar terhadap kelancaran distribusi, pasti dua itu terganggu. Nah, oleh karenanya kami menyadari pasca bencana pasti akan terjadi kenaikan harga, dan itu terbukti di sini. Karena apa? Pertama, beberapa lokasi produksi tanaman bahan pangan, hortikultura itu terdampak tingkat kerusakan ringan, sedang, kemudian parah, termasuk irigasinya tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda. Nah, itu terganggu. Kemudian yang kedua, nah ini kita yang lebih parah lagi, infrastruktur distribusinya juga terganggu. Dalam hal ini jalur vital utama kita di Lembah Anai itu putus. Nah, oleh karenanya mengakibatkan model distribusinya harus melalui jalan-jalan yang mungkin selama ini kalau dilalui untuk masuk ke tengah itu sangat costly. Nah, oleh karenanya mau nggak mau memang harga kemudian naik karena faktor tadi kenaikan biaya distribusi dan plus turunnya pasokan. Tapi itu tidak terlalu lama, makanya memang di Desember inflasi pasti naik, dan memang sayangnya nih Pak Sekda, inflasi itu selalu dihitung di akhir tahun. Nah, jadi akhir tahun. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, inflasi Sumatera Barat termasuk nomor 2 yang tertinggi setelah Aceh, nomor 3 Sumatera Utara. Jadi 3 daerah ini, 3 provinsi ini karena semuanya kena bencana pasti naik. Nah, sekarang respon kita setelah itu. Jadi setelah, memang makanya yang diutamakan dalam konteks pengendalian itu adalah manajemen juga. Ini manajemen bagaimana kita cepat untuk bereaksi. Nah, oleh karenanya dari situ kami dengan TPID melakukan reaksi, terutama dukungan dari Bulog. Bagaimana Bulog kemudian secara cepat mendistribusikan pangan tidak hanya kepada 4 kota yang dicacat di dalam inflasi, tapi pada daerah-daerah terdampak. Tujuannya apa? Untuk menjaga harga itu kemudian relatif naiknya tidak terlalu tinggi, kemudian masyarakat mengetahui bahwa oh ada pasokan. Jadi makanan itu ada. Nah, ini yang terpenting. Dan upaya-upaya yang kita lakukan, banyak melakukan operasi pasar. Hari ini kami juga melakukan operasi pasar. Tujuannya tadi mulai terus menurunkan. Dan itu terbukti di Januari kita bisa menurunkan, dan itu terendah se-Indonesia. Nah, sebesar negatif 1,1. Seharusnya yang turun paling tinggi provinsi lain tuh yang juga paling tinggi inflasinya. Tapi kita yang lebih cepat. Nah, momentum penurunan ini harus kami jaga juga. Karena apa? Karena, nah ini dilalani Pak Sekda. Kita ini susahnya habis bencana, masuk Ramadan. Nah, Ramadan ini momentum ekonomi Sumatera Barat. Karena di situ konsumsi pasti meningkat. Nah, bisa dibayangkan ribuan, mungkin ratusan ribu, atau mungkin bahkan jutaan para
perantau yang akan balik untuk selama sebulan katakanlah berlebaran, itu mengakibatkan pasti konsumsi bisa meningkat katakanlah 1,5 lah. Kalau kita punya penduduk 5 juta plus katakanlah ada 1 juta perantau yang balik, kita berarti ada tambahan yang cukup signifikan terhadap kebutuhan pangan. Nah, oleh karenanya upaya untuk pengendaliannya harus kami semakin tingkatkan, baik frekuensi maupun volumenya. Dan ini alhamdulillah disupport oleh Bulog. Hanya memang tantangannya nih Pak Sekda, Pak Rektor, bahwa beras yang dikonsumsi oleh orang Sumatera Barat ini berbeda dengan yang beras yang distok oleh Bulog. Walaupun Bulog juga sudah mulai mencetok yang beras yang kategori yang mirip lah, perah itu. Jadi, tapi kami juga punya program. Nah, ini kita mulai sedikit berubah. Mbak Febri nanti kita harapkan juga mulai makan lah belas bulan. Nah, Pak Sekda juga kemarin sudah bagi-bagi kan? Nah, sudah bagi-bagi Pak. Jadi itu yang kita lakukan. Karena minimal di selama Ramadan lah Pak Sekda, Mbak Febri. Agar apa? Agar kebutuhan beras perah itu tidak naik. Karena di sisi lain kami juga menghitung nih. Terima kasih Pak Sekda, terutama dari Dinas Ketahanan Pangan. Itu mengeluarkan neraca bahan pangan. Kita tahu nih, oh kita lagi panen apa enggak. Kemudian kabupaten mana yang defisit, katakanlah bukan defisit lah, yang statusnya waspada lah. Nah ini kan harus didistribut. Cuman tadi kembali lagi, apakah kalau, mohon maaf, memang kalau yang masyarakat yang di sini mungkin agak reluctant ya untuk makan, tapi kita juga support agar mereka minimal selama Lebaran dulu ini, Ramadan dan Lebaran, konsumsi beras pulen dulu lah. Tapi masalahnya perantau biasanya kangen sama beras Sumatera Barat. Nggak apa-apa, perantau pakai beras perah, tapi orang yang ada di sini, tolong makan beras pulen dulu. Tapi udah sudah Pak, pecel lelenya kan suka. Nah, udah pecel lele. Nah itu, jadi itu yang kita upayakan. Sambil in term of jangka menengah panjang, Mbak. Karena tadi yang sampaikan Pak Sekda, infrastruktur, terutama irigasi tadi, dan juga mungkin belum disebut oleh Pak Sekda tadi, ada sekitar hampir 4.000 lahan terdampak ya Pak ya, lahan sawah terdampak. Ini harus kita bisa cari solusinya. Karena 4.000 hektar ini, kalau kemudian selama 2026 tidak bisa berproduksi lagi, pertama, petaninya berarti tidak punya pendapatan. Yang kedua, kami akan kehilangan pasokan 4.000 mungkin katakanlah kali 5 ton lah. Berarti kan ada sekitar 20.000 ton. Nah ini kehilangan. Padahal, ya ini yang jadi masalah lagi nih. Ya tantangan lah, bukan masalah. Beras kita, ini sekarang sudah dinikmati oleh tidak hanya orang Sumatera Barat, tapi orang Riau, orang Jambi, orang Bengkulu yang di periferal kita, di perbatasan kita, plus orang Jakarta yang makan di restoran Padang, Pak. Jadi ya kami senang karena apa? Beras kita sudah dibeli oleh mereka dengan harga yang baik. Tapi kami juga ingin jaga jangan sampai karena tadi ada 20.000 ton ya berkurang. Sementara kita ini tadi yang makan semakin banyak, itu kemudian kita jadi berkompetisi untuk ini. Nah ini yang in term of jangka harapan kami, Pak Sekda, kemarin kami juga di rapat TPID HLM sudah mengundang kawan dari Kementerian Pertanian untuk minta kepastian kapan ini perbaikan terhadap baik lahan pertaniannya maupun irigasi. Kalau memang nggak bisa, bagaimana cara alternatif opsi yang harus kita lakukan? Ya paling itu cuma 2, naikin produktivitas lahan yang masih aman, yang sisanya, atau kita cari lahan baru. Cuman kan lahan baru kan masih sulit. Tantangan lagi. Yang kita ini kan, nah ini yang harus kita lakukan dalam ini kan jangka pendek ini. Itu dalam hal konteks pengendalian. Baik, kita tahan dulu Pak. Ke Pak Rektor dulu Pak. Dari perspektif ekonomi nih Pak, apakah model pembangunan kita di infrastruktur ini sudah berbasis mitigasi bencana apa belum Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Najib, Pak Kepala Bapeda yang baru, bukan Sekda Pak, Insya Allah amin nanti Kepala Sekda. Bapeda Pak, baru dilantik jadi Kepala Bapeda.
saya tidak habis pikir ya. Mungkin kita perlu juga melakukan muhasabah. Kenapa Sumatera Barat dapat bencana? 2 kali loh, Pak. Ya. Tahun 2024 Ya. itu besar, belum selesai rekonstruksinya, sudah terjadi lagi bencana tahun 2025. Tanggal 24 November itu, saya dan beberapa tokoh, termasuk Pak Gamawan Fauzi, berdiskusi di kafe dari sini, Pak, di Pasar Baru. Kita diskusi di situ, mengundang para wartawan, menyampaikan bahwa Sumatera Barat ini ketika itu sudah turun, Pak. Pertumbuhannya 3,4 tidak salah ketika itu. Banyak sekali diskusi, ada Hasil Tenago dan kawan-kawan, ada pengusaha orang kita dari Jakarta, saya ajak juga untuk diskusi itu. Dari hasil diskusi itu kita peroleh datanya bahwa Sumatera Barat ini sebelum COVID pertumbuhannya sekitar 5%. Ya, ya. Itu pun masih di bawah nasional. Iya. Kemudian COVID pasti turun, semua daerah turun, kemudian membaik tapi tidak sampai baik benar. Kemudian turun lagi di bawah 4%. Sudah pasti ini menimbulkan menimbulkan berbagai dampak apabila pertumbuhan ekonomi tidak baik. Ketika kita habis diskusi itu, bulan November, tanggal 23 November kami diskusi, tanggal 27 terjadi bencana. 26 bencana. Saya ketika itu, kebetulan rumah saya mau ke kantor itu, Pak, lewat Pasar Baru itu. Pasar Baru. Malamnya, saudara saya yang punya rumah kos, dia tinggal di Jakarta, rumah kos. Biasanya saya bantu-bantu rumah kosnya untuk lihat, karena mahasiswa tinggal di sana. Pak Mus, katanya Pak nama, itu anak-anak kos orang tuanya pada nelpon bagaimana menyelamatkan anaknya karena terjadi bencana. Nggak mungkin saya akan sampai ke rumah kos itu yang saya bayangkan. Rupanya ketika ada di media sosial kan cepat, Pak, videonya keluar. Itu memang luar biasa untuk selampaknya. Pagi-pagi saya mau pergi ke kantor, ke sana lewat, tidak boleh lewat. Nanti pulangnya baru saya lewat ke sana. Saya tidak bisa membayangkan irigasi Gunung Nanggo itu akan ambruk, Pak. Ambruk. Saya pergi terus ke Batu Busuk itu, Pak Kaban, Batu Busuk ke sana. Setengah merintih batin ini. Kok seperti ini? Kerusakan luar biasa. Karena irigasi Gunung Nanggo itu, Pak, mengairi lebih kurang 3.000 hektar sawah di Kota Padang. Praktis sampai sekarang belum jalan. Dan ketika kemarin ini rumah-rumah kos di sana itu, Pak, kebetulan belum dialiri oleh PDAM, Pak. PDAM di Pasar Baru Nanggal tidak ada air tanah itu turun, sehingga sumur kering. Sumur kering. Pernah Pak Wali Kota menyarankan akan ada sumur bor sumur yang dalam itu. Tapi kan itu berpengaruh juga terhadap lingkungan. Saya bilang, kalau irigasi tidak jalan, saya orang pertanian, Pak Najib, orang pertanian. Kalau irigasi tidak jalan, itu akan luar biasa dampaknya. Terus kemudian saya pergi, Pak, ke Pelambayan. Kami melakukan pengabdian, Pak. Kami lakukan pengobatan, kami bangunkan sumur, untuk berbagai hal kita lakukan di situ. Kemudian saya terus ke Malalu, Pak. Malalu, kami bantuan di Sengkara. Itu luar biasa juga. Kalau Pak Najib belum ke sana, Pak, sepertinya tidak kelihatan, tapi dampaknya sawahnya. Padahal Solo itu lumbung beras Sumatera Barat. Di berkaca dengan ini, saya minta kepada Pemda. Saya kan tim juga di MPK, Pak, Majelis Pertimbangan Kelimbangan itu kan masih saya ketuanya. Walaupun saya sudah minta berhenti dan bisa mengumpulkan orang-orang. Dari hasil diskusi kami, Pak Najib, Pak Kaban, diskusi kita, Pemda Sumatera Barat memang harus bekerja dengan effort yang lebih daripada biasa. Ekstra. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Apalagi kalau kita hubungkan dengan infrastruktur tadi. Coba bayangkan, Pak Kaban, mudah-mudahan Pak Kaban nanti akan bisa mempercepat jalan tol itu. Saya sudah kumpulkan juga kawan-kawan, Pak. Ya, kebetulan entah kenapa enak bagi saya mengumpulkan kawan-kawan karena saya tidak pejabat ya, gampang mengundang orang.
kita sudah undang satu kawan dan kawan-kawan yang lain yang bisa membantu bagaimana menyelesaikan persoalan pembebasan tanah tol ini, Pak. Coba bayangkan tol kita 36 km diselesaikan dalam waktu 8 tahun, itu terlama di dunia tol kita. Ketika itu bulan Januari sebelum Januari 2024, Pak, saya sudah bentuk tim, sudah ketemu dengan Kepala Dinas Pak Era ketika itu, Pak Medi masih di Bapeda. Kita bentuk tim untuk bagaimana mempercepat penyelesaian jalan itu. Sampai teman saya, Pak Najib, Pak Taban, Pak Supri Sa'an, mungkin Pak Supri Sa'an, sampai dia berhenti dari Sinarmas, dia salah satu direktur di Sinarmas. Tapi bang, dia sudah lama disuruh berhenti oleh anaknya. Apa sudah tua, kerjanya di Pulau Buru. Jadi saya sampaikan, kami panggil Wan. Ini persoalan Sumatera Barat perlu kita bantuin. Karena beliau itu ahli untuk menyelesaikan sosial konflik. Tidak saja di Indonesia, tapi di luar negeri mengerjakan itu. Jadi saya bilang, kita harus bantu ini. Masa menyelesaikan tanah, memberikan tanah saja tidak bisa. Padahal pembahasan tanah tol hari ini, Pak Kaban, tidak ganti rugi, Pak, ganti untung. Malah orang yang punya lahan, nyesal dia kalau tol itu tidak lewat tanah dia. Nah, seperti itu. Masa kita tidak bisa menyelesaikan? Akhirnya kita rapat, kita diskusi dengan Pak Era dan Pak Anu beberapa kali. Dilala lah, Pak, ketika itu sudah sampai ke hampir final, kita akan melakukan. Sampai Pak Supri bilang, saya akan bisa menyelesaikan pembahasan tol ini di Sumatera dalam waktu 4 bulan. Beri saya mahasiswa, saya akan latih mahasiswa, mentoring mahasiswa bagaimana cara melakukan lobby terhadap orang. Tapi ketika itu kan terjadi lagi bencana, terputus. Nah, saya sangat sayangkan kepada kawan-kawan Pemda, Pak. Mohon maaf, Pak ya. Bencana dulu, ya bencana yang dulu, Pak, yang tanah data sama agam itu, sama agam itu. Ada mestinya mengurus. Jangan sampai terlantar pula ini gitu kan. Nah, sehingga sejak Januari kami diskusi, Januari untuk tol itu, Januari 2024 sampai sekarang tidak ada lagian. Padahal kita sudah pertemukan dengan Pak Gubernur, sudah ada bupati wali kota yang terdampak itu, yang akan kena jalan tol itu. Sudah MOU di istana, Pak. Saya jadi moderatornya ketika itu Pak Gubernur. Saya persilakan Pak Supri ngomong juga, dan rektor-rektor PTN PTS hadir di situ, meminta untuk mendukung kebijakan gubernur untuk membebaskan jalan tol. Jadi makanya saya bilang apa yang salah di Sumatera Barat? Salah mungkin kita termasuk salah. Kok bencana seperti itu dan kita menyelesaikan seperti tidak fokus, menganukan sarung, ditarik di atas, kelihatan kaki. Mestinya kan kita bisa manajemen menurut saya Pak Kaban kan baru ya, bisa mengumpulkan orang lebih banyak. Saya sedih saja saya melihat ekonomi sudah ambruk seperti itu, tambah bencana lagi. Sehingga saya ketika bencana di Sumber itu, karena saya pergi betul melihat, tidak mau saya pergi keluar Sumatera Barat sejak kejadian itu. Saya menghabiskan uang keluar, kan bisa pergi libur akhir tahun kemarin, Pak. Lebih baiklah di sini. Sampai seperti itu ke batin ini ya, karena kasihannya melihat daerah kita. Saya melihat, ya mohon maaf ya kalau penglihatan saya, rasanya kawan-kawan yang menjadi pejabat pada hari ini belum seperti itu perasaannya gitu, yang saya lihat, mohon maaf kalau kan mestinya kalau ini bisa diselesaikan, Pak Gubernur bisa minta kan, umpamanya jalan tol di situ, kapan Anda bisa lakukan apa? Kapan? Mesti ada target. Nah, Pak Gubernur kan sekarang masih selalu menghimbau, mohon Pak Bupati, persoalan jalan tol di daerah Bapak dianukan. Padahal jalan tol itu tidak profit itu untuk bangun jalan tol di Sumatera Barat. Itu hanya penugasan kepada HK. Tapi kita di Sumatera Barat sepertinya investor yang datang. Bagi orang lain investor datang pun karpet merah orang. Apalagi ini tidak investor karena diberi tugas. Kan mestinya kita yang antusias untuk bantu. Tidak ada untungnya bagi HK. Bagi HK tidak ada pun tol di Sumatera Barat. Senang dia. Tapi karena ditugasi,
lakukan. Tapi kita kan tidak seperti itu, kan saya sudah sampaikan ke kawan-kawan apa yang salah di kita di Sumatera Barat. Gimana Pak Bapeda? Apa yang salah kira-kira di kita, Pak? Saya mohon maaf karena saya pernah jadi pejabat, kemudian hari ini bebas ngomongnya agak ya. Ya, terima kasih Prof. Sebagaimana halnya juga banyak masukan ya hari ini, kritikan, menurut kami itu energi buat kami di pemerintah. Izin Prof, terakhir kita pertemuan di Kementerian PU itu terkait dengan tol dan komitmen, kembali lagi seperti Prof, kami Pak Gubernur kemarin kembali meninjau ke belakang, tentu stakeholder siapapun yang bisa dan harus terlibat dalam penyelesaian jalan tol ini. Nah, puncaknya kita difasilitasi waktu itu oleh Pak Andre Rosiade, juga kita bertemu di Kementerian PU dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur. Yang pasti komitmen untuk melanjutkan jalan tol. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, segera menetapkan trase tol. Nah, karena trase tol inilah nanti yang akan menjadi acuan jalur ini lewat mana. Nah, akan terkena kabupaten kota mana. Dan mudah-mudahan kerisauan Prof tadi dan mungkin sejarah masalah Subang tadi mudah-mudahan tidak terulang, Prof. Dengan komitmen kami lihat komitmen Bupati Wali Kota waktu itu datang, Prof, semuanya. Bupati Wali Kota datang semua, mulai dari Tanah Datar, Padang Panjang, Agam, 50 kota, Payakumbuh, Kota Bukit, datang semuanya waktu itu. Nah, ini menurut kami mungkin kondisi yang lama, yang jalan tol yang dibangun sampai 7-8 tahun, kemudian tidak jadi langsung menyambungnya jalan tol ke Bukit Tinggi dan Pekanbaru itu sudah menjadi satu pukulan sebenarnya bagi kita semua. Ya, karena apa? Karena ternyata real berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat kita. Karena kita sesungguhnya tahu nih, konektivitas kepada pusat-pusat pertumbuhan penting. Waktu sangat penting, biaya akan menentukan semua itu ketika infrastruktur tidak baik. Nah, ini sudah menjadi satu komitmen. Nah, menarik yang Prof katakan tadi, kita memang perlu muhasabah ini bulan puasa ini, Prof. Ya. Kebetulan kami tim Safari Ramadan, tim 1 Gubernur, kita bawa seluruh OPD, Prof. Untuk melihat, kebetulan kami memang safari di tempat-tempat yang paling parah dan nginap di sampai situ subuh ya. Sampai subuh. Dan dilanjutkan lagi membangun komitmen bersama, Prof, dengan kabupaten kota. Jadi sebelum safari Ramadan pada saat itu kami rakor, atau setelah paginya kami rakor. Artinya apa? Kita buka apa persoalan daerah, apa persoalan kabupaten, kota, kemudian provinsi menyelesaikan apa, kita sinergi. Mengungkap fakta bahwa pertumbuhan ekonomi kita sekarang hancur. Kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Kemudian apa yang kita bisa lakukan secara bersama-sama? Ini yang kita lakukan hari ini, dan ini menurut kami langkah, Prof, karena kami dari daerah. Kita untuk bisa berkoordinasi dengan bisa duduk bersama lengkap itu luar biasa. Ini kita bisa duduk bersama setengah hari, Prof, membahas. Misalnya kemarin kami di 50 kota. 50 kota punya potensi telur, daging, ini. Daerah lain tidak. Bagaimana kita bangun kerjasama untuk menyikapi inflasi dan lain sebagainya. Ini yang kita rumuskan dengan kabupaten kota, membangun komitmen bersama atas kesadaran bersama. Kita sedang menghadapi bencana. Terkonstruksinya ekonomi kita membuat tentu masyarakat kita menjadi rentan miskin. Betul. Maka pemerintah daerah tidak anti kritik itu. Kita bersyukur, Pak Gubernur, nggak apa-apa, ini energi bagi kita. Nah, seperti yang dikatakan Prof tadi. Nah, mudah-mudahan Pak Feby, untuk tol ini sudah menjadi tantangan, menjadi komitmen. Karena mungkin kalau dulu banyak, kalau sekarang kan sudah menikmati jalan tol, Prof. Oh, baru tahu, oh tol ini penting. Nah, hari ini menurut kami tidak seberat sebelumnya. Karena pepatah orang kita kan juga mengatakan. Mungkin perlu juga disampaikan ke orang lain, Pak. Saya ketika diskusi di kantor gubernur, istana gubernur, itu duduk bersebelahan dengan kepala balai badan itu. Saya infrastruktur yang paling aman itu tol, dibandingkan jalan tradisional gitu.
Ya. Makanya kalau dapat dalam sosialisasi itu disampaikan juga ke masyarakat. Ya. Bahwa tol itu paling aman lah. Ya. Karena Betul, dia sudah dibangun dengan teknologi sekarang. Ya. Tadi kami katakan memang konstruksinya terstandar, Prof. Ya. Hari ini kan jalan-jalan kita masih jalan-jalan, mohon maaf kalau toh kita melanjutkan jalan zaman Belanda itu justru bagus. Jalan-jalan yang kita buat kadang-kadang mungkin ya seperti itu dengan kondisi perkembangan situasi hari ini kan memang berat ya. Jadi di dalam bagaimana kita mencoba memberikan layanan, bagaimana mensejahterakan ke masyarakat di tengah bencana, kita yang pertama menganggap ini menjadikan tol ini menjadi satu hal yang sangat penting karena membangun konektivitas. Kalau seandainya si cincin Bukit Tinggi dari komitmen kemarin itu mudah-mudahan dalam 3-4 tahun selesai. Kemudian dalam proses berjalan juga menyiapkan Bukit Tinggi ke Pangkalan. Ini bisa disiapkan dengan baik. Nah, kalau kemarin kita terima kasih Pak Andre Rosiade, kemudian tokoh-tokoh kita luar biasa memperjuangkan ini. Dan kami lihat, kalau dulu mungkin resistensi banyak. Sekarang kalau kita amati Pak Majid di grup-grup itu, semuanya mendukung tol. Kalau dulu diskusinya luar biasa gitu kan. Nah, hari ini, ini kalau orang tua kita bilang kan, kalau mencari tuah kanan mandang, cari contoh kanan sudah. Hari ini tol yang aman, tol nggak apa-apa dengan kondisi kemarin itu. Nah, tentu ini menjadi bukan solusi, ini menjadi kebutuhan pokok kita ke depan jalan tol ini. Nah, ini kan nanti kaitan dengan distribusi dikatakan Pak Majid tadi. Kalau tol kita jadi sudah bisa dipastikan konektivitas distribusi logistik, produk-produk kita yang kita hasilkan Sumatera Barat, ditambah lagi kita walaupun gudang bencana, kita juga tempat berwisata ini di Indonesia gitu. Nah, jadi ini yang harus kita kembalikan. Sekarang kita agak susah bicara pariwisata. Gimana kita bicara pariwisata? Kalau seandainya infrastruktur dasar kita apalagi terimbas bencana ini luar biasa. Nah, itu pun kami minta kabupaten kota untuk secara lokal tetap untuk menyiapkan, karena agak terbalik. Ada yang mengatakan misalnya dengan bencana ini orang akan sedikit pulang, berkurang. Tapi di sisi lain ada rasa ingin panggilan untuk melihat saudara ini. Jadi kami perkirakan justru Pak Majid ini bisa saja terjadi lonjakan pulang kampung. Nah, tantangannya dikatakan Pak Majid, bagaimana kami pemerintah ini memastikan layanan transportasi masyarakat ini betul-betul tidak mengecewakan. Nah, jalur kita hari ini yang fix itu hanya si Tinjau Lawi. Ya, dari konektivitas kita ke Padang. Kemudian Pariaman, pesisir selatan, dia kan ada terbagi dua nih, Prof. Dari Solo ini. Ada yang ke utara, ada yang ke Sumatera Barat, bagian selatan dan barat. Nah, kita sudah sebentar lagi insya Allah launching ini, dan kita akan libatkan semaksimal mungkin kabupaten kota, aparat hukum, memastikan jalur si Tinjau Lawi ini memang termanage ya, bukan sama layanannya dengan kondisi sebelumnya. Karena apa? Malalak juga putus. Nah, Pak Gubernur minta kemarin kalau toh Malalak kan sekarang lagi kerja Pak Kaban, mengenai sinyal laut Pak, saya punya usul Pak. Kita sudah lakukan diskusi dengan 4 orang ahli transportasi kanan Pak. Saran beliau, kalau sekarang kan tidak ada kepastian Pak, tidak kepastian berapa jam kita tempuh. Begitu jatuh satu atau rusak saja satu kendaraan di sinyal laut itu bisa berjam-jam kita. Jadi ketika itu hasil diskusinya kita mesti one way. One way. Jadi itu Pak, sudah sampai diskusi kami itu sudah kami kirimkan itu sudah sampai. Dan itu akan menjadi solusi kita. Jadi kita tutup di Lubuk Selasi. Itu 3 jam. Kita buka 1 jalur. Ada kepastian Pak. Kita tutup juga di Indarung. Ya. Jadi
Cuman harus diinformasikan. Nah ini yang Ya, saya katakan ya. tadi, ini akan Satu di minggu. blasting Ya. informasinya kepada masyarakat seluruh Indonesia ini. Saya Ya. kira 2 minggu sebelum Lebaran diterapkan tidak apa-apa, Pak. 2 minggu ini kita launching, Ya. insya Allah. Harus. Karena kemarin sudah rapat. Kenapa? Karena ini jalur satu-satunya. Kalau satu jalur ada yang jatuh, dan nanti Prof kan truk-truk yang membawa logistik berat kan ini kan tidak 1 minggu menjelang Ya. Lebaran, tidak. Nah kalau satu jalur itu kan kemungkinan resiko Yang macet mendahului orang gitu, Ya. ya kan. Nah ini sudah jadi rekayasanya 3 jam kita buka, sebenarnya kita menyiapkan untuk 5 jam, 1 jam pembersihan, 3 jam terbuka. Nah jalur Malala, kendaraan roda 2 pun kalau bisa kita fasilitasi. Jadi khusus kendaraan roda 2. Jangan katakan itu tidak bisa digunakan. Ini kita kejar nih, Bro. Jalur Malala mudah-mudahan ini bisa untuk minimal roda 2 masyarakat kita mobilnya bisa. Karena memang kan banyak menggunakan kendaraan roda 2. Nah ini betul kata Pak Majid, ini kita manage, kita libatkan seluruh kabupaten kota ya, untuk kan keluhan, oh kok udah terjadi seperti kok petugas nggak ada. Ceritanya hari ini tidak boleh terjadi. Ya. Nah, jadi kita hadir di situ. Oke. Nah, Jangan sampai orang buat YouTube pula marah-marah di tengah laut, kan kasihan kita orang rantau pulang. Iya. betul Pak. Oke, kita masuk ke kebijakan fiskal ini, Pak. Dari Provinsi Sumatera Barat sendiri, bagaimana desain kebijakan fiskal daerah APBD, realokasi anggaran, kemudian hingga skema pembiayaan untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, tapi tetap akuntabel. Ini gimana, Pak? Ya, jadi kita sama-sama tahu ya, Sumatera Barat itu sangat tergantung dengan transfer keuangan pemerintah dari pusat TKD. Karena diskusi kita sebelumnya, kalau itu maksimal sebenarnya kita bisa tidak terlalu tergantung kepada TKD, karena lapangan kerja terbuka, kemudian PAD bisa kita. Tapi TKD yang diterima Provinsi Sumatera Barat sudah berapa? Nah, jadi gini, kita pemerintah kan udah 2 tahun ini, menurut kami ini sebenarnya pelecut juga sebenarnya bagi kita nih, Prof. Untuk pemerintah daerah, kita harus positif, Supaya kreatif, supaya kreatif, Ya. supaya kreatif. Tahun 2025 total APBD Kabupaten Kota Provinsi yang kami pernah menghitung, Prof. Total APBD Kabupaten Kota Provinsi ini lebih kurang 32 triliun. Ya, 32. Ya, Pak Majid ya. 10% dari PDRB-nya. Nah, 32 kami pernah menghitung itu, dan memang belanja infrastrukturnya sesungguhnya sangat terbatas di situ. Nah, belanja infrastruktur. Nah, belanja infrastruktur ini di 2025 ini yang ditarik kembali oleh pusat. Makanya kalau kita lihat struktur pertumbuhan ekonomi kita terdampak berat itu, ya kalau kita ini ya Pak Majid ya, itu mah di struktur di sektor infrastruktur pembangunan. Itu tidak boleh katakan tidak ada. Nah, tapi bukan tidak membangun ya, karena sesungguhnya banyak program-program nasional yang ada di sini. Nah, jadi kita sangat tergantung dengan transfer keuangan pemerintah pusat. Nah, kemudian kita harus berpikir kreatif ini. Kalau hari ini saya sering diskusi dengan teman-teman, kalau seandainya ASN bekerja atas dasar kegiatan yang ada dari pemerintah, itu berarti negara membayar ASN untuk tidak bekerja. Ini luar biasa. Baik. Nah, makanya, Prof, mestinya ASN memberikan nilai tambah dengan kondisi yang ada ini, karena dia sudah dapat gaji. Nah, itu sudah beberapa kita berikan contoh, Pak. Yang kreativitas seperti itu, bekerja langsung ke lapangan, menghidupkan kelompok-kelompok tani, kemudian nggak di meja, itu salah satu. Nah, untuk bagaimana kita memenuhi kecukupan, nah kan balik nih kecukupan kebutuhan penanganan bencana ini. Hari ini kan ada 2 sumber pembiayaan sebenarnya secara umum. Yang pertama, kementerian lembaga yang langsung melakukan atas kewenangan kementerian lembaga. Dan alhamdulillah, Kementerian PU dan beberapa kementerian itu sudah bergerak di kita. Jadi sesungguhnya kita bergerak. Artinya infrastruktur sudah sedikit aman begitu, Pak ya? Sudah bekerja. Oke. Contoh di Jalan Lembahanai itu kan bekerja terus orang. Iya. Kemudian Jalan Malala orang bekerja juga.
Kemudian irigasi Gunung Nago, irigasi Kototu itu sekarang bekerja. Nah, sampai Maret ini diharapkan masa transisi selesai dan mulai April besok itu akan dilakukan proyek reguler, Prof. Jadi dalam catatan kami atas koordinasi dengan Kepala Balai Sungai itu sekitar 4,3 triliun, Pak Majid, itu untuk 3 tahun ke depan untuk memperbaiki sungai irigasi kita. Nah, ini yang kami coba sinergikan dengan kabupaten kota, selesaikan satu kawasan. Jadi kalau sungai dan irigasi kewenangan pusatnya selesai, provinsi masuk dengan kewenangannya, kabupaten kota masuk dengan Pak Gaban. Sampai sekarang kan air Batang Kuranji itu, Pak, kalau Pak arah ke kan masih kuning. Salah satu penyebabnya karena gundul di atas. Dari hasil citra satelit yang dilakukan kawan-kawan itu lebih 500 hektar itu terkuras. Itulah yang kalau datang hujan dia akan kuning. Mungkin sebari ini kita lakukan, Pak, dilakukan penanaman. Kalau perlu kita ajak semua komponen, ayo ke sana, umpamanya dinas-dinas, kita pengabdian di situ, perguruan tinggi, mahasiswa saja berapa juta berapa ratus ribu di Sumatera Barat bisa kita libatkan. Satu Anda nanam 2 pohon sudah banyak. Jadi dalam rencana rehabilitasi rekonstruksi kita, Prof, ini kita kan memang dengan segala keterbatasan komunikasinya dengan Kementerian Kehutanan, minta bibit dan itu sudah dalam proses berjalan, Prof. Mudah-mudahan karena ini sudah masuk tahap rekonstruksi. Jadi kita menunggu pengadaan bibit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti, Prof, karena memang dari hasil kajian banyak pihak itu kan karena hidrometeorologi ini curah hujan kita yang luar biasa. Sementara kondisi tanah kita yang labil karena panas sebelumnya ini yang membuat dia turun. Kalau kita lihat kelerengan-kelerengan yang tidak mungkin orang menebang hutan di situ karena kemiringannya lebih dari 70%. Nah, jadi kita dengan kondisi keuangan terbatas ini tadi ada jalur kementerian, kemudian kita dengan kabupaten kota mengusulkan dana rehab rekon. Rehab rekon ini ke BNPB. Nah, ini yang di R3P menjadi kewenangan kabupaten kota dan provinsi. Coba bayangkan dengan keterbatasan ini kita tidak boleh karena untuk mengusulkan rehab rekon ini harus ada readiness kriteria yang kita penuhi, perencanaan dan lain sebagainya. Jadi jadi Pak Gubernur kita, Bupati Wali Kota diinstruksikan buat perencanaan dengan SDM kita yang ada. Nanti minta tolong validasinya ke kampus. Kalau itu butuh validasi ahli. Jangan nunggu konsultan. Kalau konsultan lagi uangnya dari mana? Karena apa? Jumlahnya tidak sedikit. Nah, kebutuhan infrastruktur kabupaten kota provinsi itu lebih kurang 10 triliun. Untuk rehab rekon. Nah, 8 triliunnya ada di kewenangan pusat. Nah, yang 8 triliun sudah mulai bergerak nih. Nah, yang kabupaten kota ini yang belum bergerak. Karena kabupaten kota provinsi memiliki fiskal terbatas. Nah, kita harus kejar lagi. Karena apa? Karena sesungguhnya bencana kita bukan bencana nasional, tapi insya Allah penanganannya nasional. Itu komitmen Pak Presiden kepada kita, pemerintah Sumatera Barat. Nah, mudah-mudahan pengerjaan ini dengan kondisi pengawasan dan lain sebagainya ini bersama-sama ini bisa dijalankan secara transparan dan akuntabel. Terkait TKD tadi, Pak, kira-kira dari Provinsi Sumatera Barat akan menerima berapa dari Pak Purbaya ini? Ya, jadi memang tentu ini proses bernegara ya. Ada proses yang harus dilalui. Mudah-mudahan ini komitmen pemerintah pusat dan sudah distatementkan oleh Pak Presiden akan mengembalikan TKD daerah terdampak. Itu Sumatera Barat total sekitar 2,53 triliun. Nah, itu sama dengan sebelumnya ya? Sama dengan sebelumnya, Prof. Itu sudah kita sepakati dengan Bupati Wali Kota untuk penguatan infrastruktur. Jadi nggak terbayangkan juga, Prof, kalau seandainya 2,5 triliun ini menjadi jalan, menjadi irigasi, ya, yang menguatkan core-nya ekonomi Sumatera Barat, sektor pertanian menghidupkan itu kembali. Nah, ini mudah-mudahan kita berdoa ini di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan ini bisa segera kembali. Menunggu keuangan saja. Berarti sudah
berproses untuk pencairan begitu ya Pak? Mudah-mudahan. Karena kalau ini kan kalau pusat nyatakan bayar, Ya. gitu. Pemprov mah terima aja ya Pak ya? Kita berharap gitu. Kalau terima aja kan ini ya, Sangat berharap malah. sangat berharap. Dari BI nih Pak, Hmm. sejauh mana nih Pak sinergi kebijakan fiskal sendiri di daerah dan kebijakan moneter menjadi kunci pemulihan untuk Sumatera Barat begitu Pak? Ya, kalau sebenarnya kan backbone-nya fiskal ya. Mm-mm. Jadi kalau kami kan samina watokna ya. Karena tugas kami ini kan di daerah ini sebenarnya intinya ada 3. Mm. Kami mengendalikan harga, kemudian kami mendorong digitalisasi, sama kami membantu ekonomi melalui ekonomi UKM dan inklusi. Oke. Jadi 3 aspek itu aja yang kami support, termasuk mungkin kami juga nanti Pak, mohon maaf tadi saya salah, Kepala Amin ya. Badan, Amin. diaminkan ya, bulan puasa ini kan Puasa. banyak ini, banyak malaikatnya Pak, jadi pada Kelewat ya. nah itu ya kita memberikan masukan misalnya driver apa yang ini. Tapi saya sepakat Pak Kaban, jadi yang pertama sekarang ini yang harus kita kuatkan adalah kita harus memiliki paradigma bahwa suka nggak suka daerah kita ini daerah bencana. Jadi makanya semua penyusunan apapun Harus mitigasi faktor Bencana bencana menjadi itu pertimbangan utama, ya. pertimbangan. Dan mitigasi ini bukan dalam konteks hanya Menyelesaikan yang ada. menyelesaikan aja, tapi Tapi in terms of jangka ini harus ada strategi. Jadi Pak Rektor mohon maaf, 2024 kita kena bencana ya. Tapi kalau nggak salah di awal-awal ya, awal-awal Maret. Maret. Ya. Nah, saya datang Juni Pak. Juni itu Pak, Julinya inflasi tertinggi Pak, se-Indonesia. Tapi alhamdulillah Pak, Desembernya 2024 Ya. kita terendah 25 tahun sejak krisis. Apa kebijakannya Pak yang dilakukan? Nah itu Pak, kita punya strateginya strateginya. melalui TPID. Jadi tadi kita memahami Memonitoring ya. bencana itu memang itu udah, saya kebetulan sebelumnya ada di Sulawesi Tengah Pak, itu juga sama Pak, bencana itu lebih parah lagi Pak, karena di situ ada tsunami, ada gempa, ada likuifaksi Pak. Ini likuifaksi yang paling berat nih Pak. Gunung berapi pun ada Pak, tapi alhamdulillah sampai saya pergi nggak meletus juga Pak. Di sini kemarin kan meletus. Jangan Pak. sampai ya Pak. Jangan sampai. Tapi jangan salah. Gunung meletus walaupun berdampak negatif, tapi dalam jangka menengah panjang itu berdampak positif. Karena apa? Suburan. Gizi-gizi yang bisa menyuburkan tanah itu dilemparkan oleh gunung. Nah, jadi makanya Agam dan sekitarnya yang banyak gunung itu daerah tersebut dibandingkan mohon maaf Kota Padang ya, karena jadi itu yang kita harus lakukan. Jadi kita udah paham. Makanya yang kita jagain waktu pasca bencana itu adalah produksinya sama distribusinya. Nah, memang sayangnya yang 2000 kemarin 27 itu jalur vital kita itu terkena dampak. Nah, di sisi lain kemarin nih Pak Kaban, kita itu pada posisi pada saat itu neraca pangan kita memang lagi banyak yang waspada Pak. Jadi makanya kita berupaya lagi mengembangkan misalnya menjaga stok Mbak Febri. Kemudian kami bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani untuk bisa menyediakan, makanya Pak Kaban, kami akan mendukung untuk tahun ini program namanya greenhouse, screenhouse. Karena walaupun secara productivity tidak terlalu besar, tapi minimal kita punya produksi misalnya cabai, bawang dan sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Nah, jujur aja kemarin itu 27. Kalau menurut saya memang ini satu titik yang tadi Fuka Bapak yang sampaikan. Ini benar-benar uncertainty. Tapi sebenarnya sudah mulai harus kita pertimbangkan Pak di dalam RP. Karena apa? Yang kita sebut namanya cuaca ekstrim, terutama cyclone, itu mulai bergeser ke Indonesia. Kalau dulu 2022 saya kebetulan di Jakarta, kita semua menghadapi yang namanya El Nino terparah.
itu kita bisa predict. Tapi yang namanya cyclone berpindah, ini saya betul-betul 2025 saya baru kaget. Sebenarnya memang BMKG sempat juga mengeris. Ya. Cuman waktu itu mungkin kita terlalu pendek, kita belum siap. Ya. Dan waktu itu memang siklusnya Mbak, siklus produksinya kita lagi turun. Jadi itu benar-benar yang memperparah. Jadi sebenarnya yang kita sebenarnya bisa belajar sih Pak ya. Seperti di Jepang itu kan hampir semua provinsi punya manajemen ininya. Karena yang terpenting bagaimana memulihkannya ini nih. Kalau tadi seperti jalan tol itu kan bagian yang utama untuk memperbaiki infrastruktur. Tapi kalau boleh memang karena wilayah kita ini begitu banyak yang potensial nih Pak, mudah-mudahan jangan sampai lagi lah terjadi. Kita juga harus memperbanyak nih jaringan-jaringan distribusi termasuk pergudangan-pergudangan. Karena apa? Jangan sampai nanti walaupun ya mudah-mudahan jangan sampai lah ya jalan tol pun kemudian terdampak di satu daerah yang biasanya nanti memanfaatkan jalan tol kemudian dia hadapi masalah. Tapi menurut Bapak apa leading sektor pemulihan sumber ini? Semuanya kita bisa leadingkan karena kalau saya sih optimis 2026 ini karena saya terima kasih dari Pemprov juga beberapa kabupaten dengan kami juga dengan lembaga-lembaga bersinergi kita lagi dorong konsumsi naik nih. Karena mumpung lebaran mau puasa lebaran ini salah satu driver kita kan di konsumsi. Nah, konsumsi ini di periode yang sekarang. Sambil nah ini Pak Kaban, kami nunggu nanti proses pemulihannya pasca lebaran. Kalau boleh tadi Pak Kaban yang sudah komitmen dengan bupati-bupati dibikin checklistnya nih Pak. Okay. Apa yang di apa? Komitmen apa nih? A, B, C, D. Tercapai itu. Nah, nanti di April sampai mana nih Bapak? Kalau enggak ya mohon maaf nih raportnya Bapak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Pak Majid, kita sebenarnya punya kekuatan juga hari ini. Makan bergizi gratis. Ya, itu kekuatan luar biasa sebenarnya. Nah, salah satu rantai pasok yang kita atur dengan Bupati Wali Kota itu, Prof. Ini setelah Lebaran ini, misalnya telur di 50 kota, sayur di Agam, jangan uang ini lari ke keluar Sumbar. Nah, buah jangan beli ke Brastagi. Bagaimana jeruknya di Payakumbuh ini bisa di. Nah, ini semuanya kita sebenarnya ini menjadi satu juga trigger juga. Dan uangnya itu besar. Jadi kalau 2026 Pak Kabet saya sih optimis. Ini mulai bangkit, cuman yang terpenting tadi pasca Lebaran, ayo kita monitor sambil mana yang ini kita percepat. Dan rapat koordinasi yang Bapak lakukan sekarang ini sebelumnya kan tidak ada Pak ya. Kalau itu terus lakukan tiap bulan, jadi harus ada sinergi kebijakan. Nah, nanti kapan-kapan di kantor BI juga boleh. Oke, sepakat ya Pak untuk monitor Pak. Monitor. Jadi yang penting kalau tidak ada sistem monitoring yang ketat nah ini sebenarnya kita kalau udah mau jatuh tapi anak ini mau dilihat mau jatuh kita cepat pegang gitu kan sehingga nggak jadi jatuh. Nah ini luar biasa, terima kasih nih kita ke Pak Majid. Kalau di TPID kan memang kita monitor. Nah, kita ini kan dengan HLM rapat. Jadi ada pertemuan Bupati, Wali Kota, Gubernur nanti Prof. Diputuskan kebijakan-kebijakan strategis. Jadi monitor berkala ya. Iya, udah langsung kita paparkan. Ini Pak Bupati ini belum cepet nih, yang ini baru 50%. Belum gigi 3 nih kan, baru gigi 1, terus ada masalah apa nih, apa kurang olinya kah? Kalau perlu Pak ada reward and punishment juga. Tanpa begitu, umpamanya kalau tidak perform kabupaten ini, apa yang kita hold, yang tidak bantuan yang harus dari kita ada, kita. Tapi mohon maaf Pak Rektor, punishment-nya bukan dalam bentuk itu, tapi diinformasikan kepada masyarakat aja. Biar masyarakat tahu yang mana yang ini performanya enggak begitu. Jadinya udah 3 gigi 4 gitu. Izin saya ada jalan dan 4 kabupaten nih Prof. Ini ternyata memang ini menjadi sesuatu yang ditunggu juga. Kapan kita bisa berdialog lebih terbuka, lebih luas lagi, lebih dalam lagi ini untuk mengangkat persoalan mencari solusi bersama. Karena memang kita menyadari sekali paparan terakhir di BI itu pertumbuhan ekonomi dengan beberapa strategi. Salah satu kuncinya adalah membangun sinergi kebijakan. Sinergi kebijakan antara kabupaten kota dan provinsi. Inilah menjadi kekuatan kita. Kalau uang mungkin dikatakan enggak, tapi kalau kemauan untuk bergerak menjadi lebih baik, kami yakin kita pasti baik. Oke, kita yakin kita bisa baik ya Pak ya. Bisa lah. Semoga
sumber bisa bangkit kembali dan tidak ada lagi tekanan inflasi. Ya begitu ya. Kalau Pak? inflasi insya Allah kita bisa jaga. Penjaga. Sudah Jaga. Aman, Pak. Nah, ini jangan tiba-tiba ya saya lagi minta maaf Allah kalau jangan di November Desember karena kita nggak punya waktu melakukan konsolidasi karena penghitungan inflasi itu ada di Desember. Ya. Nah, kita nggak punya Kalau waktu. bencana dari November udah lah ya. Nah, kalau tadi Prof saya bilang saya datang Juli, Prof. Ya. Tapi saya tahu bencananya itu di Maret April kan. Ya. Jadi saya tahu Juni naik. Nah, setelah itu saya konsolidasi agar saya punya 6 bulan untuk melakukan bersama Pemda. Kalau bencana November nggak ada waktu kan? Udah nggak ada waktu. Jadi tapi Januari kita mulai. Iya. Nah, cuman sayangnya, bukan sayangnya ya, ini antara peluang walaupun tantangan juga. Lebaran di Maret. Nah, tapi kita langsung jagain. Alhamdulillah, terima kasih nih. Besok kita banyak melakukan kegiatan, tapi saya sampaikan dalam konteks operasi pasar murah, mau pasar Lebaran, mau pasar ini, tolong kita punya stok. Itu aja. Kalau kita punya stok, nggak ada masalah. Oke. Insya Allah tidak ada masalah begitu ya Insya Bapak Allah, ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir dan berdiskusi di Peta Isu hari ini. Dunsana Info Sumbar, rekonstruksi bukan sekedar membangun kembali jalan yang putus atau mengganti infrastruktur yang rusak. Rekonstruksi adalah momentum mendesain ulang ketahanan ekonomi Sumatera Barat agar lebih tangguh menghadapi krisis berikutnya. Infrastruktur tol, kebijakan fiskal yang adaptif, serta stabilitas moneter adalah 3 pilar yang paling bertaut. Namun pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan hanya angka pertumbuhan, melainkan daya tahan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Dunsana, sampai ketemu di Peta Isu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.